Yang review barang dulu ya sebentar. Assalamualaikum. Halo guys, hari ini kita kedatangan paket. Isinya kamera. Mau tahu kamera apa isinya? Kita unboxing sekarang ya. Tapi kita nggak unboxing di studio ini yang biasa kita pakai unboxing, tapi kita akan ke studio sebelah. Oke, kita akan bawa barangnya. Kita bawa pisau dulu, pisau favorit must have. Kita bawa. Assalamualaikum. Kita akan lihat ya kayak apa studio baru kita itu kayak gini. Boom. Ini studio baru kita. Wih, ada Mas Gary, videografer ternama ini. Jadi kita akan unboxing barang ini, terus dibantu sama Gary. Biar kita mulai ya. Guys, jadi ini kamera baru yang datang di studio Glim Pixel yang baru ini. Yang tak bilang kita akan buka sama-sama bagaimana kamera baru kita. Kita buka pakai pisau favorit. Kita buka. Ini juga sebagai bukti kalau misalnya kamera yang dikirim ini bermasalah. Kita akan buka sama-sama. Kita udah pasang kamera overhead. Wah, pouch guys. Ini agak nggak penting ya, karena belum perlu untuk dipromosikan. Kemudian ini kita singkirkan. Dan ini penampakan kameranya. Ini kayak gimana ya bukanya ya. Man guys, dan buka. Kita akan robek sedikit. Bla 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 bla, invoice. Kita singkirkan. Ini udah kebayang kamera apa ya. Ada teasernya nih dikit nih. Kita akan buka. Bismillah. Boom. Kamera baru kita, Sony ZV-E 10. Sony ZV-E 10 atau kita bilang Sony ZV-E 10. Ini penampakannya dari overhead kamera. Ini kita langsung buka ya. Barang masih segel semua. Kita keluarin pisau andalan dulu. Boom. Boom, boom, boom. Jadi ini kartu garansi, manual book. Oke. Kemudian kita buka. Isinya itu ada kabel colokan. Biasanya Sony ngasih 3 model kalau yang untuk garansi resminya. Di luar garansi resmi biasanya cuma 1. Kemudian strap model baru nih, kecil banget nih. ZV-E 1 itu nggak dapat strap yang kayak gini. Jadi syukur di ZV-E 10 dapat kabel micro USB. Kemudian baterai. Ini sayang banget ya kalau baterainya masih pakai baterai yang model lama. Terus ini adapter chargernya. Kemudian kita dapat dead cat seperti yang kita dapat di Sony ZV-1 pendahulunya ini. Kemudian yang kita tunggu itu adalah kameranya.
Oke, kita buka sama-sama. Bismillah. Oke, kita ngelihat kamera overheadnya. Ini penampakannya, lihat gimana ya? Nih. Kecil banget. Ini jari. Ini kamera. Kecil banget guys. Sony ZV-E10 atau ZV-E10. Yang sebelumnya kakaknya ini mereknya Sony ZV-E1. Jadi ini kamera baru kita di climpixel.id. Jadi ini kamera mungil, tapi fiturnya udah kayak seperti kamera semi pro. Yang saya bilang itu dia agak mirip, secara spesifikasinya itu mirip Sony A6400. Dan secara bodi kecil, dan secara peletakan tombol itu mirip Sony ZV-1. Karena mungkin saya agak susah kalau nyebut Sony ZV-1, itu karena biasanya saya ke distract sama logo yang ini, Alpha. Makanya saya bilang ini adalah kamera tim Alpha Vlog. Ini bener-bener saya senang banget kamera ini bisa diluncurkan, karena ini kayak menjawab youtuber-youtuber pemula atau vlogger-vlogger pemula yang kayak saya, yang agak sedikit serius nge-produce video dan tidak malu untuk dibawa kemana-mana karena posisinya bodinya sekecil ini. Mungkin agak tidak berat ya secara mindset, mungkin ini saya akan bawa tiap hari karena bodi kecil bisa masuk di sling bag saya. Kemudian dan saya tidak malu mungkin ya untuk buka dan ngerekam sesuatu di jalan. Nggak seperti bawa kamera yang kita pakai sekarang, kamera Canon itu gede banget itu. Pas kita buka mungkin jadi pusat perhatian orang lah di jalan. Jadi kenapa kita memilih kamera ini dibandingkan Sony A6400? Jadi kita memilih kamera ini selain bodinya yang kecil, itu selain harganya yang murah, ini budget banget untuk sebuah kamera. Yang saya bilang ini bukan untuk pemula ya, tapi ini kamera pemula yang pengen serius sih menurut saya, karena ada fitur-fitur atau keunggulan-keunggulan yang akan saya jelaskan kenapa ini kamera bukan sekedar kecil dan untuk pemula, tapi ini adalah kamera yang ditujukan untuk orang-orang yang mau buat video yang lebih serius dibandingkan pemula lah ya. Yang pertama, kita akan bahas keunggulannya. Yang pertama itu tentu buat para vlogger yang dicari adalah flip out screen kayak gini. Ini vlogger rebel banget sih menurut saya sih, kayak gini-gini nih. Banget ya, udah umum lah untuk kebutuhan vlogger gitu kan. Beauty vlogger apa itu kan butuh ini. Selain fitur flip out screen yang tak jelasin, ini tuh udah bisa touch operation untuk nyari titik fokus. Artinya dia bisa di touch kayak gini untuk mencari titik fokus. Touch screen-nya untuk apa namanya? Untuk buat nentuin titik fokus saja. Kalau di menu itu dia nggak bisa sama sekali klasik. Sony nggak tahu kenapa. Touch screen-nya cuma berfungsi untuk mencari titik fokus kayak gini. Oke, bicara soal titik fokus, kamera ini udah mendukung fitur real time eye tracking dan real time face tracking. Jadi untuk secara kecepatan untuk nemuin titik fokus, kita bilang ini cepat banget sih. Terus selain fitur-fitur autofocus yang tadi, itu dia punya 425 titik fokus juga di kamera ini. Itu sama seperti kakaknya Sony A6400. Jadi terserah kalian mau pilih kamera yang kecil ini atau Sony A6400, sama-sama untuk autofocus sudah bagus banget. Terus apa alasannya kita memilih ini dibandingkan A6400 juga? Itu karena kemudahan operasinya. Dari tombol-tombolnya yang sedikit agak berubah, itu mulai dari tombol on off-nya di switch kayak gini. Nih, bisa kalian lihat di switch on off jadi lebih mudah. Kan biasanya Sony itu di bagian shutternya kan untuk switch on off-nya. Sementara sekarang di shutter itu ada switch untuk lensa yang udah ada fitur power zoom-nya, untuk fitur telezoom dan wide. Jadi otomatis untuk kita bilang secara pengambilan video itu udah smooth banget untuk zoom out dan zoom in-nya. Terus kemudian tombol record yang biasanya kamera-kamera pendahulunya yang di tim Alpha Sono yang 6000 sekian, itu biasanya tombol recordnya ada di sini, di pinggir kecil. Dia sekarang pindah ke bagian sini atas, dan dia dikasih size yang agak besar, jadi memudahkan sekali sih. Tanpa harus ngeliat, kita udah bisa ngeraba-raba sih untuk nge-record langsung.
Kemudian keunggulan yang lain itu ada di mikrofon. Mikrofonnya ini bisa tak bilang lebih bagus daripada kamera-kamera pendahulunya seperti Sony A6000 series yang mana dia masih pakai internal audionya itu masih standar, sementara ini dia kayak seperti fiturnya itu ada tiga audio atau apa secara teknis di atas kertasnya, yang pastinya kalau dibandingkan kamera-kamera itu ini bisa nge-record suara untuk perekaman internalnya lebih bagus. Kita bisa lihat di sini mikrofonnya agak besar, ini seperti Sony ZV-1. Ada dua kamera Sony sekarang yang punya model mic seperti ini. Kemudian dia dikasih aksesoris dead cat kayak gini untuk kalian yang mau ngevlog outdoor dan kebetulan di luar itu sedang banyak angin atau anginnya lebih keras. Ini untuk meredius suara angin yang di luar. Kemudian selain kita bahas untuk mikrofon, itu dari kamera ini kita masih bisa nambahin kalau kita masih butuh mic eksternal. Itu seperti Rode mungkin mau ditaruhin atau wireless go yang seperti yang saya pakai di sini, atau ada shotgun mic, itu bisa karena dia udah punya jack mikrofon. Dan yang lebih bagusnya lagi dibandingkan Sony ZV-1 dan A6000 itu dia punya jack headphone, jadi untuk audio monitoring ini bagus banget sih. Biasanya ini yang kelewat untuk kamera-kamera vlog, karena mungkin kan untuk di brand-brand lain, untuk kamera-kamera kecil kayak gini, fungsi jack headphone ini tidak begitu ya, karena biasanya kamera itu kan dibawa untuk satu orang kan, tidak mungkin dia sambil ngerekam, dia sambil ngedengerin juga. Terus ini berguna banget kalau kita lagi bawa second shooternya yang ngevideoin kita, jadi dia bisa monitoring audio juga. Ini keunggulan dari segi audio dan fitur-fiturnya. Kemudian keunggulan yang lain itu yang tak mention di awal itu, kamera ini bagus banget dibandingkan kamera pendahulunya Sony ZV-1, karena mungkin kita bilang Sony ZV-1 lebih portabilitas daripada ini. Dan kenapa kita tidak ngambil Sony A6400 itu karena selain bodi yang kecil, dia udah bisa ganti lensa, atau kita bisa bilang ini adalah kamera interchangeable lens. Jadi kameranya itu bisa diganti-ganti lensa. Itu ada banyak banget kamera lensa Sony yang baik native ataupun third party yang bisa kita mount di kamera ini. Kebetulan kamera ini memiliki sensor PSC 24,2 fps yang mana udah mirip seperti kakaknya Sony A6400. Jadi untuk secara perekaman video dibandingkan Sony ZV-1, secara sensor kita bisa bilang kamera ini, perekaman gambar, kamera ini lebih bagus daripada Sony ZV-1 karena dia punya sensor APS-C yang kita bisa bilang secara fitur low light-nya akan lebih bagus di kamera ini, karena secara sensor dia punya lebih besar, dan secara body dia lebih kecil daripada Sony A6400. Sony A6400 kecil sih, tapi untuk portabilitas ini keren banget sih. Terus kemudian selain bisa gonta-ganti lensa, itu saya notice karena dia kamera vlog, ditujukan untuk video banget, itu dia punya kemampuan perekaman untuk format video di 4K 30 fps dan slow-mo 120 fps di resolusi Full HD, dimana itu udah cukup banget sih untuk ngejob video yang lebih proper lah. Mungkin kalah kelihatan untuk kamera profesional ya, karena bodinya mungil banget. Terus ini yang saya notice, tombolnya sekarang agak berubah ya. Untuk yang agak berubah itu untuk switch foto, video, ataupun mau slow motion Q, itu dari tombol ini aja. Tapi saya lebih prefer untuk dial sih, seperti ini. Biasanya di sini, di kamera-kamera seri A6400 atau A6000 itu dia punya dial untuk switch. Mungkin karena bodinya yang kecil, makanya dia diganti tombol ini. Cuma untuk lebih prefer yang mana, saya lebih prefer dial. Kemudian selain perekaman video, itu fitur video dari kamera ini dilengkapi dengan fitur defocus ataupun clear. Itu dia bisa ngebokehin gambar. Seperti ada yang di tombol ini. Tombol ini kita cuma pencet untuk satu tombol, dia bisa ngebokehin
gambar yang kita ambil. Jadi dia dengan satu tombol dia bisa jadi seluruh gambar. Kemudian ini fitur yang akan berguna banget sih untuk teman-teman yang masih awam di masalah segitiga exposure. Untuk mengambil gambar bokeh, ini kamera dengan fitur seperti ini akan sangat berguna. Kemudian dia ada fitur product view. Jadinya ini adalah fitur yang jika kita ngevlog seperti ini, kadang kan di kamera-kamera biasa itu gambarnya akan selalu fokus ke muka kan. Dengan mengaktifkan fitur real time eye trackingnya, pasti dia akan tracking muka kita seperti ini. Kadang untuk nge-review barang, kadang kita untuk menunjukkan ke depan kamera itu kadang agak sulit untuk menemukan fokus di produk yang kita review tersebut, karena dia masih ngedetek mata. Kadang kita harus tutup dulu kayak gini, nah, baru dia fokus gitu kan ya. Jadinya dengan tombol yang di sini, nah, masalah itu terselesaikan. Jadi untuk vlogger yang sedang nge-review atau nge-endorse barang, itu sangat berguna pakai kamera ini. Terus kemudian keunggulan yang lain dari kamera ini adalah di dalam kamera ini memang tidak ada image stabilization-nya. Dia hanya pakai digital image stabilization, jadinya dia tidak ada secara sistem atau secara fitur, tidak disematkan fitur IS, tapi dia secara digital. Kemudian kalau kita tidak pakai digital, itu dia di dalam kamera ini sudah ditanamkan fitur gyro. Artinya kita bisa ngerekam tanpa gimbal atau handheld, itu kadang hasilnya agak shaky gitu kan. Tapi dengan fitur gyro ini kita bisa ngestabilkan hasil gambar videonya itu di komputer nantinya. Nah, untuk menstabilkan itu kita butuh aplikasi bawaan Sony yang gratis, itu namanya Catalyst Browse. Nanti kita akan review untuk aplikasi Catalyst Browse. Kemudian keunggulan yang lain dari kamera ini adalah untuk zaman sekarang sih, kadang kita udah zamannya multimedia, itu kita kadang butuh kamera yang proper untuk ngelakuin live streaming, terus Zoom meeting, mungkin ini bisa banget dipakai untuk kamera untuk digital meeting kayak gitu. Dia sangat berguna banget untuk kita-kita yang punya hobi streaming ataupun sedang melakukan digital meeting. Mungkin mau buka webinar, mungkin pakai kamera ini sangat cocok banget. Kecil, kita tinggal colok di komputer atau laptop, kita bisa nge-produce gambar yang clean untuk peserta-peserta seminar kita. Kemudian keunggulan yang lain itu adalah harganya. Harganya ini murah banget sih menurut saya. Kemarin, bulan-bulan 5 bulan yang lalu, harganya ini merupakan kelemahannya dia, karena sempat barang ini tuh goib banget di pasaran, karena mungkin Sony ngebatasin untuk produksi kamera ini tuh sedikit banget, jadinya pas untuk beredar di pasaran sangat langka sih. Untuk harga sendiri sebenarnya di atas. Untuk harga pre-ordernya pada saat launching itu harganya 10.999, 11 juta kurang 1.000 lah ya. Sekarang karena mungkin di goib jadinya banyak tengkulak lah, dijual harganya bisa tembus 13 sampai 15 juta sih kemarin tak cek, dan alhamdulillahnya 11.999.000 kurang 1.000, agak normal, makanya kita langsung meminang kamera ini. Dari tadi kita ngebahas kelebihan, karena ya namanya kamera baru pastilah kita puji-puji gitu kan. Tapi selain kelebihan, kita punya kekurangan yang akan kita bahas di kamera ini. Pertama, yang akan saya bahas kekurangannya itu adalah kita bandingkan dengan kamera sebelah ya. Mungkin kita bandingkan dengan kamera A6400 sebagai contoh biar agak mudah mentelaah apa sih kekurangannya gitu. Pertama, dia tidak punya viewfinder, yang mana mungkin pada saat kita syuting di outdoor, viewfinder itu pasti berguna banget sih, karena untuk kadang kalau untuk mengandalkan monitor yang ini kadang agak shiny kan gitu, agak kurang jelas, jadinya pada saat kita syuting outdoor viewfinder berguna banget sih. Terus yang kedua adalah kamera ini bahannya masih plastik banget sih, masih kelihatan seperti kamera murah karena sebagian besar bodinya itu plastik banget sih, dibandingkan kamera Sony A6300 ataupun A6400 ya. Untuk di range harga yang sedikit beda, cuma 1 jutaan mungkin, itu bodinya sebagian sih agak metal gitu ya. Alangkah lebih bagusnya kalau di sini itu agak metal biar lebih kokoh gitu kelihatan bodinya. Kemudian kekurangan yang ketiga itu ada di
fitur weather sealing, di mana untuk kamera A6400 itu udah tahan percikan air ataupun tahan debu. Sementara kamera ini itu sama sekali tidak ada fitur tersebut. Jadi hati-hati kalau mau beli kamera ini, dijaga baik-baik. Kalau lagi di outdoor, itu benar-benar dijaga dari debu sama percikan air, karena kamera ini tidak punya fitur tersebut. Kemudian kelemahan yang lain dari kamera ini yang barusan terjadi di review ini adalah baterainya yang masih jadul bro, FW50. Ini menurut saya baterai boros-boros banget sih. Dari saya pakai Sony A6300, A6000, A6400, ini kamera A72 saya sempat pakai, itu kapasitas untuk baterai ini sangat boros. Mungkin dia pakai baterai ini karena kondisi bodi kamera ini kecil. Itu sih menurut saya kekurangan dari kamera ini sih. Selain baterainya yang kecil, tidak punya fitur weather seal, terus tidak punya viewfinder, terus apalagi ya, tombol yang di sini ini preferensi ya. Ini menurut saya, mungkin di sebagian orang itu tidak menganggap itu sebagai kelemahan, tapi menurut saya itu kelemahan. Tombol yang ini itu menurut saya benar-benar saya tidak suka sih. Itu sih menurut saya. Mungkin overall karena mengejar bodi yang kecil, jadinya kita bisa memaafkan itu semua. Kalau saya bilang hasil dari review ini, kamera ini layak dibeli atau enggak, ini pantas banget sih dibeli sih. Kira-kira Zul mau beli enggak? Mau pesan satu Zul? Nah, dua mas ya. Gary 3 ya gitu ya. Ini sih untuk konten kreator, vlogger, ataupun YouTuber pemula, kalau mau cari kamera untuk memulai konten ataupun untuk memulai video yang lebih serius ini, ataupun saran lain bisa beli Sony ZV-1 untuk portabilitas sih. Overall kalau saya bisa rekomendasiin, ini rekomendasi banget sih, karena saya udah ngerasain bagaimana produce video dari A6400 dan kamera ini tidak jauh beda untuk nge-produce video itu. Dan saya bisa bilang, ini walaupun saya belum review ya, AF-nya tadi yang sempat saya lihat, ini lebih cepat sih. AF-nya untuk secara autofokusnya, ini lebih cepat. Jadi, belilah. Ya, jangan ditahan-tahan, nak. Beli. Saya pastikan kamu tidak akan menyesal. Jadi, dari beberapa fitur keunggulan, ataupun kelemahan yang udah kita jelasin tadi, kesimpulannya adalah kamera ini cocok banget untuk saya, cocok banget untuk kalian yang baru terjun di dunia videografi ataupun fotografi, terlebih untuk video sih. Untuk konten kreator, YouTuber pemula, ataupun reviewer, mau punya kamera, untuk kamera budget ya dengan harga 10 jutaan, ini cocok banget sih. Mudah-mudahan saya doain ya, ini karena harganya belum stabil banget sih, mudah-mudahan masih pakai harga awal ya. Dia harusnya di harga 10 juta. Oke, setelah ini kita akan nge-review kemampuan full kamera ini di video terpisah, supaya kalian bisa ngelihat kemampuan maksimal dari kamera ini. Di review besok sekalian kita akan komparasi ya dengan kamera Sony A6300 mungkin ya, dan mungkin yang kita pakai gear utama kita Canon. Kita akan bandingkan bagaimana kualitas videonya, kamera sejenis Sony sama-sama APS-C, dan kemudian kita akan compare dengan kamera full frame juga, bagaimana perbedaan untuk kualitas gambar ataupun hasil video yang dihasilkan. Jadi kita lagi syuting di studio baru kita. Lihat di sini, yang sebelumnya saya punya background hitam tembok. Di sini ada setup, sekarang ini kosongan flat, dan ornamen yang paling bagus di sini dari studio ini ada di sini, di plafon ini. Ini memang kita mau jadiin background sih plafonnya. Jadi ini sekalian besok kita akan review studio baru kita di glimpixel.id. Jadi tunggu video selanjutnya. Makasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers.